Salam jumpa. Kita ketemu pada semester berikut. Semoga semua dalam kondisi sehat, terhindar dari penyakit COVID dan penyakit lainnya. Selalu semangat untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti dan selalu bahagia. Kita masuk pada materi perkuliahan Enterprise Arsitektur. Ya, jadi Enterprise Arsitektur ini adalah merupakan sebuah konsep atau blueprint ya yang mendefinisikan struktur dan operasi. Tolong ingat ya, struktur dan operasi dari suatu organisasi, termasuk di sana perusahaan ya. Kita bahas sedikit ke belakang. Kita pernah membuat sebuah definisi tentang sistem informasi, tambah lagi sistem informasi berbasis komputer. Ya, tetap ini adalah sebuah kegiatan mengumpulkan, mencatat data, kemudian melakukan rekapitulasi data, kemudian menciptakan informasi atau laporan-laporan mungkin ya, dan mendistribusikan informasi tersebut atau laporan tersebut ke yang membutuhkan. Ditambah dengan adanya orang tentunya, ada prosedurnya, ada data yang diolah, dan ada alat elektronik berupa komputer yang digunakan. Karena kita sudah konsepnya CBIS ya. Oke, jadi sebetulnya Enterprise Arsitektur itu sendiri sudah ada sejak tahun 1980-an ya. Cuma memang hanya cakupannya adalah praktisi-praktisi IT-nya atau ICT-nya. Di sini adalah hanya pada bidang di CBIS itu sendiri ya, kompleksitasnya seperti apa, gimana penanganannya gitu ya. Nah, cuma belakangan AI ini meluas gitu ya. Meluas sampai pada masalah bisnis, sehingga pemanfaatan ICT pada bisnis gitu ya. Nah gitu. Jadi maksudnya apa nih kira-kira ya? Jadi maksudnya adalah kalau sekarang seandainya saudara adalah seorang analis atau programmer yang mendapat merancang sebuah program aplikasi, baik itu desktop maupun yang web misalnya ya, dapat pesanan itu ya kira-kira ya. Terpikirkan oleh saudara bahwa ternyata web ini nantinya adalah dipakai merupakan solusi dari rencana atau rencana strategi perusahaan tersebut misalnya untuk meningkatkan pemasaran produk. Apakah terpikir sampai sana? Saya pikir umumnya mereka hanya membuat website saja atau program saja tanpa berpikir sampai ke sana. Atau apakah betul program atau website yang dibuat ini adalah solusi untuk menghadapi ataukah untuk meningkatkan jumlah konsumen misalnya? Atau sebagai alat bantu menghadapi pesaing atau kompetitor dari perusahaan? Saya rasa nggak kepikir juga sampai sana. Atau sebagai mungkin alat pencapaian visi misi perusahaan? Atau apakah program atau website kita ini mudah dipahamikah informasi yang ditampilkannya? Apakah semua orang atau lapisan masyarakat bisa berinteraksi friendly dengan program atau web rancangan saudara tersebut? Ya, atau mudahkah dioperasikan oleh nanti para pegawainya misalnya? Apakah bisa berdampak besar terhadap kelancaran area kerja selama masa implementasi misalnya? Jadi kita bangun, terus kita pikirin pada saat mengimplementasi terganggu nih pekerjaan perusahaan tadi jadinya gara-gara saya rasa nggak kepikir sampai sana, yang penting kita buat biasa gitu ya. Atau mungkin bagaimana terhindar dari sabotase personal pegawai jahat misalnya ya, kita buat program, kita buat website tanpa berpikir akan terjadi konflik di lingkungan perusahaan tersebut antara pegawainya, kita nggak tahu gitu ya. Kemudian urutan pejabatnya mungkin yang punya hak akses siapa saja juga kita nggak mau tahu ya biasanya ya. Kemudian tingkat fleksibilitas nih, apakah terjadi misalnya akan terjadi pemutakhiran upgrading karena biasa perusahaan punya renstra per 5 tahun akan terjadi upgrading dan lain-lain. Apakah kita pembangun sistem ini berpikir untuk membantu nanti pelaksanaan renstra tersebut misalnya? Saya rasa juga enggak kali ya. Nah itulah ya, jadi banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang terkait dengan pembahasan Enterprise Arsitektur ini ya, bahwa para analis, para pembuat program, para program analis itu cenderung diharapkan untuk bisa melibatkan diri lebih dalam ke dalam sistem informasi perusahaan ya, atau kegiatan perusahaan atau bisnisnya itu sendiri. Ya jadi spesifikasi Enterprise Arsitektur sebetulnya ke sana tuh arahnya ya. Jadi ilmu ini tentang bagaimana perusahaan secara proaktif menyeluruh menyikapi adanya kekuatan yang mengganggu. Jadi maksud saya adalah nantinya di EA ini juga berpikir membahas tentang gimana mengidentifikasi terjadinya gangguan dari eksternal ya, atau mungkin tadi kayak seperti perusahaan misalnya terganggu oleh pesaing-pesaing misalnya,
Nah, itu sudah harus juga dipikirkan oleh para perancang, ya. Gimana dengan visi bisnisnya, hasil capaiannya, kalau terjadi perubahan misalnya. Kalau saudara adalah kuliah di disiplin ilmunya bidang ilmu komputer, jadi saat ini tidak cuma bisa bikin program dan merancang sistem ya, tapi juga harus memahami tentang bisnis sebetulnya, ya, sirkulasinya, kemudian cara kerjanya dan lain-lain. Itu harus juga dipahami ya, sehingga akhirnya nanti saudara akan bisa menjadi seorang pimpinan perusahaan yang pinter IT, atau kebalikan, seorang yang pakar IT yang bisa melakukan kegiatan bisnis. Itu tujuannya ya. Nah ya, jadi tadi sudah sampai sana. Kemudian jadi AI itu sendiri adalah sebuah rancangan ya dari kondisi masa depan, dan saat ini dari sebuah enterprise ya, disesuaikan dengan stakeholdernya ya. Stakeholdernya adalah pihak-pihak luar yang berkepentingan dengan sistem yang kita rancang ya. Nah, berarti bahwa nanti di rancangan sebuah AI itu ada komponennya, ada pengontrolnya, dan di satu sisi juga untuk penelitian ya, penelitian terhadap si perusahaan tersebut, kelemahan, kelebihan dan lain-lainnya ya. Itu EA ya, jadi tolong bisa dicermati maksudnya adalah ke sana. Dan ini ada pakar dari Microsoft ya, Michael Pratt. EA dipandang dari 4 sudut pandang, yaitu adalah dari sisi bisnisnya terkait dengan berbagai proses dan standar yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari ya. Dari sisi aplikasi penggunaannya ya. Nah, itu harus dipikirkan juga tuh. Jadi EA mencakup keseluruhan nih. Dalam kita merancang sebuah EA mencakup keseluruhan ya. Teknologinya juga, kemudian ya informasinya juga, dan salah satu gini, EA itu udah enterprise arsitektur itu sendiri adalah perencanaan gitu ya. Dalam melakukan perencanaan, mengimplementasikan perencanaan itu sendiri, kita menggunakan model. Nah, modelnya adalah salah satunya dengan model grafis seperti UML salah satunya. Karena UML cukup bisa ya, simbol-simbolnya bisa mewakili semua yang 4 ini ya. Secara bisnis, aplikasi penggunaannya, teknologinya maupun dari sisi informasinya ya. Karena kita tahu UML ada 13 simbol ya, dimana dari ke-13-nya kita bagi jadi 3 untuk merancang behavior, perilaku sistem, kemudian merancang strukturnya dari sistem, masuk database-nya dan lain-lain, kemudian juga merancang komunikasi ya antar sistem. Jadi terwakili, artinya apa? Kita bisa membuat EA dengan 4 kondisi sudut pandang seperti ini menggunakan simbol-simbol UML. Oke. Jadi kaitannya masih tetap dengan apa yang sudah kita pelajari pada semester lalu. Jadi kita masih tetap menggunakan metode-metode atau teknik-teknik seperti yang pernah dipelajari pada materi mata kuliah yang lalu. Nah, untuk kemudian kita coba latihannya. Silahkan saudara kerjakan latihan ini. Kemudian saudara posting ke fitur assignment ya. Jadi contoh, ini ada data pelanggan dan lain-lain. Ini dari sudut pandang saudara sebagai investor, bukan saudara sebagai yang ahli IT ya, bukan ya. Cuma saudara punya uang, kemudian saudara mau buka perusahaan dagang online, gimana? Oke, coba saudara selesaikan latihan ini, kemudian saudara post. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.